Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan usaha dari kelompok kami yang berjudul Cemal Cemil Menyala. Dan sebelumnya yang kami hormati Pak Robi selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bisnis. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ananda Tato Aris, Dwi Febrianti, Vivi Christiana Deli atau saya sendiri, Egan Zubair, Maisyara Nabila, Rahayu Nur Agustin, Rara Anggraini, Jagat Nuryatman, Siti Julaiha AHS, Tiara Nur Aini, Nova Rizky Asifa. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada model kanvas, yaitu jenis model kanvas ada key partner. Yang pertama ada distribusi secara online untuk menjangkau customer yang lebih luas. Yang kedua ada membuat konten yang menarik di media sosial sehingga merek Cemal Cemil Menyala lebih dikenal dan diminati. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama produksi cireng mulai dari pengembangan resep sampai pengemasan. Yang kedua ada melakukan pemasaran melalui media sosial dan membuat program loyalty. Selanjutnya ada research, produksi dengan bahan baku berkualitas, tim produksi yang memiliki kemampuan dalam memasak, serta media sosial untuk promosi sekaligus berinteraksi dengan customer. Nah, selanjutnya itu ada value proposition. Di sini untuk value-nya itu cemilan yang ramah untuk dikonsumsi sehari-hari, dibuat dari bahan baku pilihan yang berkualitas, memberikan pilihan varian pedas dan original sesuai selera, dan yang terakhir itu kemudahan akses dalam pemesanan online. Kemudian untuk customer relationship dari Cemal Cemil Menyala ini, kami memberikan program loyalty kepada customer saat pembelian minimal 2 box dengan memberikan potongan harga. Kemudian untuk channel Cemal Cemil Menyala ini dijual melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok, dan juga melakukan promosi di platform tersebut. Selanjutnya di sini ada customer segment. Yang pertama itu ada mahasiswa UBP Karawang usia 18 sampai 22 tahun. Yang kedua ada keluarga dan teman. Yang ketiga ada pecinta kuliner pedas. Dan yang terakhir event kampus. Selanjutnya di sini ada cost struktur. Fixed cost. Yang pertama itu biaya marketing melakukan iklan di TikTok. Terus di sini ada variable cost. Yang pertama ada biaya produksi, biaya bahan baku dan kemasan, dan yang terakhir biaya overhead, yaitu transportasi dan gas. Yang terakhir ada revenue streams, memanfaatkan platform media sosial melalui mulai dari Instagram, WhatsApp, dan TikTok untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Baik, yang menjadi latar belakang proposal kami yaitu Cemal Cemil Menyala adalah usaha kuliner yang fokus pada produksi dan penjualan makanan ringan yang berupa inovatif, cereng ayam suwir dengan varian rasa original dan pedas, menggabungkan citra rasa tradisional dengan sentuhan modern. Usaha ini bertujuan memberikan pengalaman kuliner yang unik bagi konsumen. Didirikan karena tren cemilan inovatif dan terbatasnya variasi cireng di pasaran. Cemal Cemil Menyala hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan cemilan kreatif dan berkualitas. Nama Cemal Cemil Menyala dipilih karena mudah diingat, mencerminkan kebiasaan ngemil masyarakat Indonesia, serta melambangkan semangat inovasi dan kualitas produk unggul. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi usaha kami. Untuk visinya, visi Cemal Cemil Menyala menjadikan pilihan utama cemilan kreatif dan berkualitas tinggi yang disukai oleh semua orang dengan cita rasa asli dan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Dengan produk cireng ayam suwir yang lezat, inovatif, dan terjangkau, serta mampu menjangkau konsumen secara luas hingga tahun 2027. Untuk misinya, menyajikan cireng isi berkualitas dengan cita rasa yang otentik dan inovatif, menggabungkan tradisi kuliner Indonesia dengan kreativitas modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Yang A ada segmen pasar. Dalam hal pemasaran, bisnis cireng berusaha untuk menarik konsumen
umum, terutama mereka yang menyukai makanan ringan berbasis tepung dan rasa gurih dan tekstur kenyal. Segmentasi ini terdiri dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang mencari cemilan hemat biaya. Yang B ada target pasar. Target pasar utama adalah siswa, mahasiswa, dan karyawan yang membutuhkan snack cepat saji untuk menemani aktivitas harian atau untuk mengisi waktu luang. Produk ini juga ditunjukkan untuk ibu rumah tangga yang ingin membuat cemilan keluarga yang mudah dibuat di rumah. Yang selanjutnya ada yang C ada positioning. Usaha cireng ayam suwir ini menawarkan cemilan gurih berkualitas dengan fokus pada kelezatan dan inovasi rasa. Berdiri selama 8 bulan, produk ini dijual seharga 12.000 per box, lebih terjangkau dibandingkan pesaing utama Go Chicken. Dengan porsi lebih banyak dan isian ayam suwir berbumbu khas yang melimpah, usaha ini menjadi alternatif ramah kantong yang cocok untuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang mengutamakan rasa nikmat dan harga yang terjangkau. Nah, di sini ada aspek pemasaran yaitu rencana penjualan. Cemal Cemil Menyala berencana meningkatkan penjualan produk cireng ayam suwir secara bertahap dalam 3 tahun. Tahun pertama menargetkan 300 paket per bulan dengan promosi aktif di media sosial dan pemasaran langsung di Karawang. Untuk tahun kedua, target meningkat menjadi 600 paket per bulan melalui distribusi ke toko kelontong, minimarket, dan e-commerce. Tahun ketiga, target penjualan mencapai 1.000 paket per bulan dengan ekspansi ke pasar regional dan kemitraan dengan reseller, serta strategi penyesuaian permintaan, promosi insentif, dan diversifikasi varian rasa. Nah, untuk selanjutnya, strategi pemasarannya, Cemal Cemil Menyala menargetkan pangsa pasar 3-4% pada tahun pertama dengan harga 12.000 lebih kompetitif dibanding pesaing, seperti Go Chicken yaitu 15.000. Pada tahun kedua, diharapkan pangsa pasar meningkat menjadi 5-6% berkat inovasi rasa dan kualitas. Pada tahun ketiga, dengan ekspansi distribusi dan pengembangan merek, pangsa pasar ditargetkan mencapai 8-10%, menjadikan Cemal Cemil Menyala sebagai pemain utama di segmen camilan gurih berbasis cireng di Karawang. Dalam aspek pemasaran, strategi pemasaran disusun berdasarkan analisa 4P yang meliputi pertama produk. Produk cireng ayam suwir Cemal Cemil Menyala menonjol karena menggunakan bahan berkualitas tinggi seperti tepung tapioka premium dan ayam suwir berbumbu alami tanpa pengawet, sehingga lebih sehat. Ukurannya lebih besar dengan lebih banyak isian ayam, memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Desain produk yang menarik dan rasa gurih dengan sedikit pedas sesuai selera Indonesia membuatnya mudah disantap kapan aja. Yang kedua, price. Harga cireng ayam suwir Cemal Cemil Menyala dipatok 12.000 per paket, lebih murah dibandingkan pesaing seperti Go Chicken yang harganya 15.000. Harga ini mencerminkan keseimbangan antara kualitas bahan baku premium, ukuran produk yang lebih besar, dan cita rasa unik. Yang ketiga, promotion. Produk cireng ayam suwir Cemal Cemil Menyala dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok dengan promosi menarik seperti beli 3 gratis 1. Tujuan promosi ini adalah menjadikan Cemal Cemil Menyala sebagai merek utama cemilan berkualitas dengan harga terjangkau. Kemudian yang terakhir, flash. Kemasan produk cireng ayam suwir Cemal Cemil Menyala dirancang aman dan tahan goncangan untuk mencegah kerusakan selama pengiriman. Sistem pemesanan online melalui media sosial terintegrasi dengan layanan antar ojek online untuk memastikan produk sampai tepat waktu dan tetap segar. Di sini ada aspek produksi, proses produksi, persiapan bahan baku, adonan cireng, persiapan isian, pembentukan cireng isi, penggorengan, pengemasan dan penyaringan minyak, yang terakhir distribusi dan penjualan. Produk dan kapasitas produksi, Cemal Cemil Menyala memastikan pemasok bahan baku utama, seperti tepung tapioka, ayam segar, dan bumbu alami. Dari pemasok terpercaya dengan kriteria harga dan kualitas terjamin untuk menjaga ketersediaan bahan baku yang stabil, perusahaan yang bekerja sama dengan 2 hingga 3 pemasok dengan sistem kontrak bulanan. Pemasok menyediakan sekitar 20 kg tepung tapioka dan 10 kg ayam per hari untuk mendukung produksi.
Sumber daya manusia, perencanaan SDM yang baik sangat penting untuk kelancaran operasional cemal-cemil menyala. Bagian produksi bertanggung jawab atas pembuatan cireng ayam suwir dengan menjaga kualitas bahan dan kebersihan. Kurir memastikan pengiriman tepat waktu dan produk sampai dalam kondisi baik. Bagian promosi fokus memasarkan produk melalui media sosial dengan strategi yang kreatif. Setiap bagian memiliki tugas yang jelas untuk menghindari tumpang tindih, memastikan produk, produksi dan distribusi berjalan lancar, serta produk sampai ke konsumen dengan kualitas terbaik. Baik, selanjutnya ada aspek keuangan, perhitungan kelayakan usaha secara finansial. Di sini ada sumber pendanaan, di tabel ada uraian, persentase persen, jumlah C sama dengan A tambah B. Yang pertama, uraian ada modal sendiri, pinjaman, jumlah 1 tambah 2. Persentasenya adalah persen, A-nya ada 100%, 0%, 100%, dan B-nya ada 0%, 0%, dan 0%. Jumlah C sama dengan A tambah B adalah 100%, 0%, dan 100%. Lalu selanjutnya ada kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Di sini ada uraian, banyaknya 1, harga atau unit 2, jumlah 3 sama dengan 1 kali 2. Di uraian ini ada tanah, bangunan, mesin dan peralatan, perlengkapan kantor, alat angkut, infrastruktur, biaya praoperasi. Lalu banyaknya ada cetakan pastel 2 unit, spatula 1 unit, sendok 2 unit, blender 1 unit, panci 1 unit, pisau 3 unit, talenan 1 unit, baskom 3 unit, piring 2 unit, kompor 1 unit, wajan 2 unit, gas 1 unit, dus packing 5 lusin, stiker 5 lusin, plastik packing 1 pack, lalu ada biaya listrik dan air, dan BBM 2 liter. Lalu ada harga per unit, yaitu 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000. Dan seterusnya. Total harga keseluruhannya adalah Rp518.000. Baik, selanjutnya di sini ada aspek keuangan. Bisa kita lihat ada kebutuhan pembiayaan atau modal kerja. Bisa dilihat di tabel pertama ada uraian, lalu banyaknya, harga per unit, lalu jumlah yang nanti akan dibagi 3 lalu dikali 1 kali 2. Yang pertama itu ada bahan baku yang kita gunakan. Lalu selanjutnya setelah bahan baku semua dituliskan pada kolom, lalu kita akan mentotal jumlah keseluruhannya. Nah, untuk total jumlah keseluruhannya itu ada 231.000. Lanjut ke selanjutnya. Ada aspek keuangan atau analisa biaya tetap. Nah, untuk analisa biaya tetap ini di kolom kita bisa lihat di kolom bagian biaya pemasaran itu ada 22.000, lalu di harga atau per unitnya tetap di biaya pemasaran ada 10.000, lalu untuk jumlahnya menjadi 20.000. Nah, untuk jumlah total keseluruhannya karena hanya biaya pemasaran saja, maka ditotalkan dengan jumlah 20.000. Baik, selanjutnya di sini ada analisa biaya tidak tetap. Dalam tabel yang tertera, di sini ada uraian, banyaknya yang ditandai dengan nomor 1, harga atau unit ditandai dengan nomor 2, dan adapun jumlah ditandai dengan nomor 3, yaitu hasil dari tabel 1 dan hasil dari kolom 1 dikali dengan kolom yang kedua. Di sini ada upah, tidak tertera apa-apa. Dan yang kedua ada biaya bahan, bisa dilihat di sini yang pertama ada minyak 2 liter dan seterusnya dengan harga 16.000 dan jumlah yaitu minyak seharga 16.000 dikali 2 liter yaitu menghasilkan harga 32.000. Begitupun seterusnya sampai ke bawah hingga menemukan nilai dengan jumlah 301.000 rupiah. Nah, yang selanjutnya ada proyeksi aliran kas usaha. Di sini ada uraian selama 1 tahun yang
A. Sumber dana atau inflow senilai Rp1.500.000. Lalu ada penggunaan dana atau outflow sejumlah Rp1.070.000. Lalu ada arus kas bersih atau net flow, yaitu hasil dari sumber dana dikurangi dengan penggunaan dana, yaitu sebesar Rp430.000. Dan D. Keadaan kas awal yaitu Rp500.000, dan keadaan kas akhirnya yaitu hasil dari arus kas bersih ditambah dengan keadaan kas awal, yaitu senilai Rp930.000. Nah, adapun di sini analisa kelayakan usaha. Di sini ada net present value-nya atau NVP dengan menghitung menggunakan rumus yang tertera di sini, dapat diketahui bahwa NVP-nya yaitu sebesar Rp833.000. Baik, selanjutnya adalah aspek keuangan. Di sini ada peralatan penunjang, totalnya itu sebanyak 24.000, bahan-bahan totalnya 65.000, bahan habis pakai 75.000, dan kebutuhan lain-lainnya itu sebanyak 72.000. Baik, di sini ada rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Rencana kegiatan yang pertama ada peninjauan pasar. Kami melakukan survei pasar untuk mengidentifikasi potensi pasar untuk cireng ayam suwir, serta memahami kebutuhan dan harapan konsumen terhadap produk tersebut. 2. Perencanaan produksi. Membuat resep dan proses produksi yang efisien dan konsisten agar rasa yang dihasilkan selalu sedap, dan menyusun perencanaan produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, penyediaan peralatan dan bahan baku. Membeli peralatan dan perlengkapan produksi yang diperlukan, dan membeli bahan baku dari pemasok di pasar agar ketersediaan barang selalu terjamin dan mendapat harga yang lebih murah. Yang keempat, pengembangan branding dan kemasan. Merancang brand identitas yang menarik dan kemasan yang menonjol agar mudah diingat konsumen, serta membuat logo dan materi promosi lainnya. Yang kelima, pengujian produk. Melakukan uji coba atau tester produk untuk memastikan kualitas dan konsistensi rasa yang sedap, serta menilai apakah produk tersebut sudah sedap atau belum. Yang keenam, pemasaran dan penjualan. Mengembangkan strategi pemasaran yang meliputi media sosial, pemasaran online dengan mengunggah poster promosi yang menarik agar konsumen tertarik untuk membeli. Yang ketujuh atau yang terakhir ada pengelola keuangan. Mengelola anggaran dengan cermat untuk memastikan operasional bisnis berjalan lancar dan memantau arus kas dan keuntungan untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Untuk selanjutnya penggunaan anggaran, yang pertama ada modal, yaitu rumusnya subtotal 1 ditambah subtotal 2 ditambah subtotal 3 ditambah subtotal 4, yaitu yang berjumlahkan Rp236.000. Yang kedua ada harga pokok penjualan, rumusnya modal awal dibagi jumlah produksi, yaitu Rp7.865. Yang ketiga ada penentuan harga jual, harga pokok penjualan ditambah laba. Harga pokok penjualan Rp12.000 untuk 5 pieces, sedangkan laba yang dihasilkan ialah Rp4.135. Selanjutnya ada harga pokok produksi, yaitu ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong. Untuk biaya operasional, yaitu ada promosi, yaitu internet, pengantar atau bensin, laba yang diharapkan, total harga jual, jumlah produksi, yaitu unit yang dihasilkan, dan harga jual persatuan unit. Untuk BEP-nya, ada variable cost, yang rumusnya harga pokok produksi dibagi quantity, yaitu unit. Yang kedua ada break-even point unitnya, rumusnya fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. Yang ketiga ada break-even point yang rupiahnya, rumusnya fixed cost dibagi 1 dikurangi dalam kurung variable cost dibagi price, yaitu hasilnya Rp116.279. Dari perhitungan di atas dapat kami simpulkan untuk mendapatkan kondisi BEP kami harus memproduksi minimal 52 unit dan menghasilkan penjualan sebesar Rp116.279.
Baik, sekarang kita masuk pada penutup proposal kami, yaitu demikian proposal usaha ini kami buat. Kami mengucapkan terima kasih pada pihak yang sudah membantu proses penyusunan proposal bisnis ini. Kami juga berterima kasih pada Pak Robi Fauzi SEMM yang berkenan membaca proposal ini. Semoga proposal usaha yang kami ajukan dapat dipertimbangkan, diterima, dan bermanfaat bagi semua. Kami berharap jika proposal ini dapat diterima banyak pihak sebagai tahapan awal untuk merintis usaha Cemal Cemil Menyala. Kami menyadari bahwa proposal kami masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk realisasi usaha Cemal Cemil Menyala. Atas segala waktu dan perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, di sini terdapat lampiran laporan arus kas pada periode Maret 2024. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, penjualan tunai besaran Rp330.400, membeli barang dagangan besaran Rp140.000, membeli perlengkapan Rp96.000. Jumlah dari arus kas dari aktivitas operasi yaitu Rp566.400. Kemudian yang nomor 2, arus kas dari aktivitas investasi itu tidak ada. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan modal awal besarannya Rp236.000. Jumlah Rp566.400 ditambah Rp236.000, maka hasilnya Rp802.400. Kemudian laporan laba rugi, periode Maret 2024, pendapatan penjualan bersih Rp330.400, total pendapatan Rp330.400, beban, harga pokok penjualan Rp236.000, total beban Rp236.000, laba kotor Rp94.400. Kemudian, biaya lain, gas Rp22.000, promosi internet Rp30.000, kurir atau bensin Rp20.000, total biaya lain-lain Rp72.000. Laba bersih berjumlah Rp22.400.